खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program This Week with Huzur. Kami merasa terhormat mempersembahkan sorotan dari Mulakat dengan khuddam dari Amerika. Selain itu, yang tercinta Huzur, Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz, menyampaikan pidato pada kesempatan Majelis Syura Nasional Inggris. Kami mulai dengan Mulakat hari Minggu, di mana Huzur dengan penuh kasih bertemu dengan anggota Majelis Khuddamul Ahmadiyah dari Amerika Serikat. Assalamualaikum. Minggu lalu, khuddam dari wilayah Great Lakes, Amerika Serikat, mendapat berkah untuk bermulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih, Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz. Para khuddam telah melakukan perjalanan khusus untuk salat bermakmum kepada Huzur dan menghabiskan waktu dalam kebersamaan beliau. Mereka juga berkesempatan mengadakan mulakat yang berlangsung di Islamabad. Para khuddam semuanya berkesempatan memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaan kepada Huzur tentang berbagai isu yang mempengaruhi para pemuda. Assalamualaikum Huzur tercinta. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah, apa signifikansi wakaf arzi bagi khuddam dan jenis wakaf arzi apa yang harus mereka lakukan? Signifikansinya bagi khuddam sama seperti bagi yang lain, baik mereka khuddam atau ansar. Apa itu wakaf arzi? Bahwa Anda mencurahkan beberapa hari dan mendedikasikannya untuk pengkhidmatan jemaat. Anda harus mempersembahkan diri untuk ini dengan mengatakan, saya dapat memberikan 2 atau 3 minggu untuk kepentingan jemaat. Dan itulah wakaf arzi. Dan dimanapun Anda ditempatkan atau ditunjuk atau tugas apapun yang diberikan kepada Anda untuk wakaf arzi, Anda harus melakukannya. Baik itu dalam tabligh atau tarbiyat atau studi atau terjemahan atau pekerjaan lainnya. Inilah yang dimaksud dengan wakaf arzi. Dan khuddam harus melakukan wakaf arzi hanya untuk memberikan sebagian waktu Anda untuk kepentingan jemaat Anda. Inilah wakaf arzi dan itulah keutamaannya. Dengan cara inilah Anda akan belajar bagaimana mengkhidmati jemaat di masa depan. Tahun lalu, keponakan saya meninggal dunia pada usia 4 tahun. Namanya adalah Harun Khudadad Gondal. Dia memiliki saudara kembar, Musa Karamdad Gondal, yang sekarang berusia 5 tahun. Saya memiliki pertanyaan terkait hal ini, Huzur. Orang-orang berkata, bersabarlah, bersabarlah. Apa itu kesabaran Islami? Apakah kesabaran berarti hanya diam saja? Kesabaran adalah bahwa dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memerintahkan kesabaran kepada kita dengan berfirman, tetaplah sabar dan katakanlah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang pergi lebih cepat, ada yang kemudian. Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia mengambil beberapa orang lebih cepat. Yang lain Dia berikan umur lebih panjang. Beberapa Dia ambil di masa muda mereka, ada yang Dia ambil di masa kanak-kanak mereka. Tujuan akhir kita adalah di hadapan Allah Ta'ala. Jadi, kesabaran adalah mengingat Allah. Ini adalah cobaan besar bagi orang tua. Dia adalah kerabat Anda, tetapi bagi orang tua itu adalah cobaan besar. Mereka juga harus menunjukkan kesabaran dan Allah Ta'ala akan memberikan mereka ganti rugi. Ini adalah karunia Allah Ta'ala bahwa mereka adalah saudara kembar dan Allah Ta'ala telah memberikan mereka satu. Mereka harus merawat pendidikannya dan semoga Allah Ta'ala memberikan mereka lebih banyak anak jika usia mereka memungkinkan. Allah Ta'ala dapat memberikan lebih banyak anak sebagai gantinya. Dengan demikian, Allah Ta'ala menganugerahkan karunia-Nya kepada mereka yang bersyukur dan sabar. Ada banyak orang yang hanya memiliki satu anak. Baru-baru ini seorang anak laki-laki berusia 19 tahun menjadi syahid dan dia adalah anak tunggal orang tuanya. Orang tuanya sudah tua dan tidak bisa memiliki anak lagi. Saya berbicara dengan mereka melalui telepon dan menyampaikan belasungkawa. Mereka mengatakan mereka tetap sabar dan tidak putus asa. Dengan satu cara atau lainnya, kita semua akan pergi pada akhirnya. Pola pikir yang harus ada adalah jika saya tetap sabar, Allah akan memberikan saya pahala yang lebih besar.
baik dalam bentuk lebih banyak anak, atau memberikan anak-anak yang ada potensi yang lebih besar, atau bahwa anak-anak masa depan menjadi sangat cerdas, atau karena tetap sabar, Allah Ta'ala menganugerahkan karunia-Nya dalam bentuk lain, atau Dia menganugerahkan karunia-Nya di akhirat. Ini adalah harta Allah Ta'ala yang hanya Dia yang Maha Tahu. Tetapi salah jika mengatakan bahwa Anda tidak merasa ingin menangis atau bahwa Anda tidak merasa terkejut. Akan ada kejutan dan akan ada air mata, tetapi jika seseorang bertahan demi Allah dan tidak meratap atau mengeluh, maka Allah Ta'ala menganugerahkan pahalanya. Pada masa Hadrat Masih Maud alaihissalam, ada seseorang yang anaknya juga meninggal dan dia membuat keributan. Ia mengatakan bahwa Allah telah menzaliminya dan hal-hal lain semacam itu. Ini sangat tidak menyenangkan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau mengatakan, kontrol apa yang dia miliki atas situasi tersebut? Jika dia tetap sabar, Allah Ta'ala bisa memberikan dia keturunan yang lebih baik dan lebih banyak. Oleh karena itu, ini adalah karunia Allah Ta'ala bahwa dari dua anak, dia telah mengambil satu dan membiarkan yang satunya masih hidup. Anda harus bahagia tentang ini. Kemudian Allah Ta'ala akan menganugerahkan lebih banyak lagi. Tentu saja pasti ada kejutan, tidak peduli usianya, kapanpun seseorang yang dekat, kerabat, atau orang yang dicintai meninggal dunia, seseorang pasti merasakan kejutan. Oke? Huzur tercinta, ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam menyebarkan pesannya ke dunia, apakah beliau juga mengirimkannya ke Kekaisaran Turki Utsmaniyah? Jika iya, maka apa respons Khalifah Utsmaniyah? Beliau alaihissalam menyebarkan pesannya kemana-mana. Duta besar mereka pada saat itu juga mengunjungi Qadian untuk bertemu dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadrat Masih Maud alaihissalam menabliginya dan menyampaikan pesannya. Pada saat itu ada sistem khilafah di Turki. Namun Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar dan bahwa mereka perlu mereformasi diri dan menerima pendakwaan beliau. Duta besar itu sebenarnya mengunjungi yang dikenal sebagai India pada saat itu untuk memenangkan hati orang-orang Muslim dan menggalang mereka melawan Inggris. Inilah mengapa dia bertemu dengan pemimpin-pemimpin Muslim dan inilah mengapa dia juga mengunjungi Hadrat Masih Maud alaihissalam. Namun ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan pesannya kepada sang duta besar, dia menjadi marah dan pergi dan kemudian berbicara sangat negatif tentang Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dia menjadi sangat marah, mengatakan banyak hal yang menentang beliau alaihissalam dan menggunakan bahasa yang sangat kasar dan menyakitkan. Jadi, Hadrat Masih Maud alaihissalam memang menyampaikan pesannya kepada mereka pada saat itu dan beliau mengatakan kepada mereka bahwa sistem khilafah mereka tidak bisa bertahan. Satu-satunya khilafah yang bisa ada adalah yang akan dimulai melalui Hadrat Masih Maud alaihissalam sesuai dengan janji Allah Ta'ala. Pertanyaan saya adalah, Huzur, saya berkesempatan pergi umroh tahun lalu dan saya memiliki pengalaman yang ingin saya bagikan kepada Huzur. Selama salat, karena kerumunan, sangat sulit bagi seorang Ahmadi untuk menyendiri dan salat terpisah. Dan juga untuk keselamatan kita agar tidak menarik perhatian orang. Huzur, apa yang akan Huzur nasihatkan kepada kami tentang itu? Jika Anda berdiri di tempat di mana tidak ada kesempatan untuk meninggalkan area itu, maka kadang-kadang terjadi bahwa Anda terpaksa harus salat di belakang imam di sana. Tetapi Hadrat Muslih Ma'ud radhiyallahu anhu ketika pergi haji, beliau juga mengalami hal yang sama dan beliau ingin meninggalkan tempat itu tetapi tidak berhasil. Jadi, salah satu teman beliau yang seorang Ahmadi yang juga bersama beliau mengatakan bahwa Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini kita bisa salat di belakang imam di sana. Hadrat Muslih Ma'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa meskipun saya tidak terlalu puas, tetapi karena orang ini merujuk pada sabda Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, dan pada saat itu Khalifatul Masih yang pertama adalah khalifah pada masa itu, jadi saya harus mematuhinya. Sehingga kemudian saya salat saja. Dan bahkan saat itu hati saya tidak puas. Jadi saya kembali ke rumah di mana saya tinggal, kamar, dan kemudian saya salat lagi. Ketika kami kembali ke Qadian dan saya mengajukan pertanyaan ini kepada Huzur, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama mengatakan bahwa dalam situasi seperti itu, Anda berpikir tidak ada jalan keluar dan mata orang tertuju pada Anda.
Dan jika Anda takut pada orang-orang, maka Anda boleh salat di belakang mereka dan Anda melakukan hal yang baik dengan salat sendiri setelah itu. Jadi, itu harus menjadi reaksi kita. Tetapi ada cukup banyak Ahmadi yang pergi ke sana sebagai kelompok, dan ada cukup banyak kelompok di sana. Saya tidak pernah ke sana, tetapi orang-orang mengatakan kepada saya bahwa ada cukup banyak kelompok, dan mereka telah melakukan salat mereka secara terpisah. Orang-orang dari berbagai sekte dan mazhab yang berbeda, kan? Jadi, dengan cara ini, Ahmadi juga kadang-kadang salat secara terpisah. Mereka mencoba mengatur situasi sedemikian rupa sehingga mereka tiba di tempat itu pada waktu yang berbeda, dan kemudian mereka melakukan salat mereka sendiri di sana. Tetapi jika Anda sendirian, maka seperti itulah situasi yang dihadapi oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, dan saya telah menceritakannya kepada Anda. Oke? Jazakallah. Pertanyaan saya adalah, sebagai seorang arsitek muda, bagaimana saya bisa membantu mempersiapkan dengan cara yang bermakna untuk membangun kembali dunia? Sebagai seorang arsitek, Anda harus mencoba merancang. Jika Anda mencoba membantu dunia atau jemaat, Anda bisa merancang beberapa rumah dengan biaya yang rendah, beberapa bangunan rumah sakit berbiaya rendah, dengan semua fasilitas yang tersedia di sana, dan Anda bisa merancang sendiri. Anda memiliki otak yang subur, jadi Anda bisa merancang. Bagaimana Anda bisa membuat tempat di mana Anda bisa membangun rumah sakit dengan harga lebih murah, tetapi dengan fasilitas lengkap? Jadi, Anda harus berpikir bagaimana Anda bisa membuatnya. Ya, kita sedang membangun cukup banyak klinik dan rumah sakit di Afrika, dan kita telah mengirim arsitek dan insinyur dari sini, dan mereka telah merancang rumah sakit dan klinik yang sangat baik di sana dengan biaya yang sangat rendah. Jika diberikan kepada arsitek biasa atau perusahaan konstruksi, itu bisa menghabiskan biaya jutaan pound sterling atau dolar. Tetapi kita membangunnya hanya dalam 50.000, 100.000 dolar, dan atau beberapa ratus ribu dolar. Jadi, begitulah cara kita harus bekerja. Bagaimana Anda bisa membantu jemaat? Bagaimana Anda bisa membantu negara-negara miskin? Bagaimana Anda bisa membantu orang-orang miskin? Oke? Huzur, telah diamati bahwa beberapa anak laki-laki kita, terutama atfal dan khuddam, juga menjadi terpengaruh oleh masyarakat barat, dan cara berbicara mereka serta tingkah laku mereka menyerupai mereka yang tinggal di masyarakat ini. Kadang-kadang mereka bahkan menggunakan bahasa kasar. Huzur bersabda, ini adalah kesalahan Khuddamul Ahmadiyah. Jika ini kasusnya, maka mereka harus memberikan tarbiyat yang tepat. Anda harus merangkul mereka sejak masa kanak-kanak ketika mereka masih atfal. Pertama dan terutama, ini adalah kesalahan orang tua dan jemaat. Ketika jemaat dan orang tua, seperti yang telah saya katakan berkali-kali, membuat anak-anak mereka tetap terikat pada mereka sampai usia 14 atau 15 tahun, maka anak-anak tetap baik-baik saja. Ketika mereka melangkah ke masa muda mereka dan mulai menumbuhkan jenggot, mereka mengatakan bahwa mereka sekarang mandiri. Sekarang kami berusia 18 tahun, jadi tidak ada yang boleh ikut campur dalam urusan kami. Hal-hal ini berkaitan dengan tarbiyat. Tarbiyat Atfalul Ahmadiyah sampai usia 15 tahun. Kemudian bahkan ketika mereka bertambah dewasa, orang tua harus tetap menjalin kedekatan dengan mereka. Saya telah berbicara tentang ini dalam beberapa kesempatan tentang topik membesarkan anak. Anda harus mencari kutipan singkat dari hadis, Al-Quran, sabda Hadrat Masih Maud Islam, dan para khalifah mengenai membesarkan anak dan membagikannya. Khuddamul Ahmadiyah harus membuat klip pendek dan membagikannya di media sosial dan situs web Khuddamul Ahmadiyah, sehingga mereka tetap terikat dengan jemaat. Jika tidak, pasti ada tingkat pengaruh masyarakat yang harus Anda selamatkan dari mereka. Ini adalah tantangan yang kita hadapi. Ini saja sudah tantangan besar. Ada banyak dari Anda yang duduk di sini, Masya Allah, Anda harus menerima tantangan ini. Oke? Baik, Huzur. Ketika mulakat berakhir, para khuddam juga berkesempatan berfoto dengan Hadrat Amirul Mukminin.
Sehari sebelumnya, pada hari Sabtu, Hadrat Khalifatul Masih menyampaikan pidato yang menginspirasi iman kepada para delegasi Majelis Syuro Nasional Jemaat Ahmadiyah Inggris. Huzur menyampaikan pidato dari studio MTA di Islamabad, sementara para delegasi Syuro berkumpul di Masjid Baitul Futuh di London. Hadrat Amirul Mukminin juga menyapa para delegasi di Kanada dan Belgia yang juga mengadakan Syuro Nasional tahunan mereka. Selama pidato, Huzur menyoroti pentingnya kerendahan hati dan mengatasi ego seseorang. Seperti yang Anda ketahui, tahun ini Anda juga mengadakan pemilihan. Sehubungan dengan ini, pesan dan instruksi saya kepada setiap dari Anda adalah bahwa Anda harus memberikan suara Anda untuk individu-individu yang benar-benar Anda yakini paling tepat untuk berbagai jabatan terpilih. Jangan pernah biarkan ikatan hubungan pribadi atau persahabatan mengaburkan penilaian Anda atau membawa Anda menjauh dari keadilan. Sesungguhnya, selalu ingat bahwa dasar dari setiap tindakan atau perbuatan kita harus takwa. Jika tidak, tujuan yang menjadi dasar syura ini diadakan akan tetap tidak terpenuhi, seperti halnya tujuan menjadi seorang Ahmadi. Ketika Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu mendirikan institusi Majelis Syura di jemaat kita, hanya beberapa dekade yang telah berlalu sejak masa Hadrat Masih Maud alaihi salam. Akibatnya, banyak delegasi di syura-syura pada masa awal bukan dari antara Ahmadi keturunan, melainkan telah baiat di masa kemudian. Hari ini juga, dengan karunia Allah Ta'ala, ada banyak Ahmadi di seluruh dunia yang belum lama baiat. Sesungguhnya, dalam majelis-majelis syuro Anda ini ada beberapa mubayin baru. Dengan demikian, setelah mendirikan institusi Majelis Syuro, Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu mewariskan kepada kita khazanah yang mendalam dan komprehensif, berisi bimbingan, kebijaksanaan, dan instruksi melalui berbagai pidato dan wacana. Masing-masing menggarisbawahi esensi sejati dan status Majelis Syuro dan kesucian prosesnya. Pidato-pidato yang sangat berharga ini telah dikumpulkan dan diterbitkan oleh jemaat dalam bentuk buku. Tentu saja, semua anggota Majelis Syuro dan para pengurus harus membacanya, sehingga mereka dapat memahami besarnya tanggung jawab mereka. Saya pikir belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kapanpun itu diterjemahkan, mereka harus mencoba mendapat manfaat darinya. Tetapi mereka yang bisa membaca Urdu harus membaca buku-buku ini. Mengambil manfaat dan wawasan dari bimbingan beliau yang berberkat, sekarang saya akan menyajikan beberapa prinsip fundamental yang seharusnya bergema dalam hati dan fikiran setiap anggota Majelis Syura setiap saat. Berulang kali, Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa aspirasi tertinggi dan prioritas utama bagi setiap anggota Majelis Syura seharusnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala. Pada kenyataannya, hanya jika tujuan sejati seseorang adalah untuk mendapatkan cinta Allah, mereka dapat menyajikan pandangan atau pendapat mereka dengan integritas absolut, keadilan yang tidak tergoyahkan, dan bebas dari semua bentuk kepentingan pribadi.
Fundamental untuk mendapatkan cinta Allah adalah pengorbanan. Dalam hal ini, pada suatu kesempatan, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, kita semua pada tingkat yang lebih kecil atau lebih besar telah mengorbankan hubungan kita, persahabatan, keinginan, harapan, pendapat, dan niat demi mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Namun, beliau memperingatkan bahwa bahkan mereka yang telah memberikan berbagai pengorbanan tertentu dalam mengejar cinta Allah Ta'ala tidaklah kebal terhadap kelalaian atau kelemahan. Beliau memperingatkan bahwa jika na'udzubillah seseorang menyimpang dari jalan Allah, mereka beresiko memutuskan hubungan mereka dengannya sama sekali. Sementara itu, dunia tidak memberikan sarana kepuasan atau belas kasihan. Sebaliknya, ia akan memandang orang seperti itu dengan kemarahan dan penghinaan. Dari kedua perspektif, spiritual dan duniawi, orang seperti itu akan terasing. Selama pidato, Hadrat Amirul Mukminin juga berbicara dalam bahasa Urdu untuk para Ahmadi pengguna bahasa Urdu. Oleh karena itu, tahun ini menjadi tahun pemilihan untuk para pengurus. Semua pengurus yang terpilih harus ingat bahwa jika Anda disetujui untuk bertugas, Anda harus bekerja untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, alih-alih menampilkan upaya Anda agar orang lain melihat. Jangan katakan bahwa Anda memiliki kualitas ini dan itu sehingga Anda mampu. Misalnya, saya telah bertabligh, saya bisa bekerja di bidang mal dengan mengumpulkan sumbangan besar dari orang-orang, saya mampu menyelesaikan masalah antara orang-orang di bidang umuri ammah, atau Anda mampu menciptakan lingkungan untuk tarbiyat yang mereformasi banyak orang. Jika itu terjadi, maka tidak ada manfaatnya. Jika Anda benar-benar percaya bahwa apapun yang telah Anda capai adalah karena berkat Allah Ta'ala, itu adalah demi mencapai keridhaannya, bahwa tidak ada yang mungkin tanpa berkatnya, dan suara ini benar-benar memancar dari hati Anda, hanya dengan begitu pengorbanan dan karya ini diberkati oleh Allah Ta'ala. Kemudian, berkat ini akan menghasilkan buah-buah yang pasti akan bermanfaat bagi kemajuan jemaat dan akan bermanfaat dalam meningkatkan status Anda di mata Allah Ta'ala. Jika tidak, jika Anda membiarkan ego Anda berakar, kemakmuran akan ditukar dengan kerugian. Jadi, setiap pengurus jemaat harus mengingat tujuan sejati mereka, seperti yang dinyatakan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Tujuan kedatangan beliau adalah untuk mendekatkan umat manusia kepada pencipta mereka dan untuk menegakkan keesaan Allah Ta'ala. Namun jika kesombongan ada di hati kita atau kita memiliki berhala ego kita, maka bagaimana kita akan menegakkan keesaan Allah Ta'ala? Bisakah seorang penyembah berhala menegakkan keesaan Tuhan? Jika konsep keakuan terus ada dalam hati kita, kita juga tidak akan mencapai apapun. Selama hati kita tetap menjadi tempat untuk berhala ego dan kesombongan, kita tidak dapat menegakkan keesaan Allah Ta'ala. Jika kita menghancurkan kesombongan kita, maka kita akan melihat berkat yang akan berlimpah. Kita akan melihat manifestasi berkat-berkat itu di dalam jemaat. Orang-orang seperti itu adalah mereka yang menjadi sarana dukungan dan bantuan sejati bagi khilafat. Anda harus berjanji bahwa tugas, pengkhidmatan, atau pekerjaan apapun yang ditugaskan kepada Anda, apakah Anda berkhidmat sebagai sekretaris, asisten, atau dalam kapasitas lain, Anda akan siap untuk melaksanakannya dengan cara apapun. Pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada Anda oleh Allah Ta'ala, oleh jemaat atau khalifah pada masa itu, Anda akan menganggapnya sebagai pekerjaan Allah Ta'ala yang harus Anda lakukan deminya. Ketika Anda mengembangkan pola pikir seperti itu akan terbukti menjadi sarana kesuksesan kita. Berjanjilah bahwa Anda siap mempersembahkan pengorbanan apapun untuk mencapai ridho Allah Ta'ala dengan cara ini, daripada mempertahankan ego Anda sendiri. Ketika pidato berakhir, Hadrat Amirul Mukminin memimpin doa. Amin. Itu adalah sorotan dari hanya beberapa kegiatan yang tercinta Huzur akhir pekan lalu.
Kami sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kami, ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jum'ah hari ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz berbicara tentang institusi khilafat yang diberkati dan pentingnya. Huzur merefleksikan 117 tahun khilafat Ahmadiyah dan mengingatkan kita akan janji ilahi dan nubuatan di balik awal yang diberkati itu. Dengan karunia Allah Ta'ala, telah 117 tahun sejak berdirinya institusi khilafat dalam Jemaat Ahmadiyah. Institusi khilafat Ahmadiyah didirikan pada tahun 1908 sesuai dengan janji Allah Ta'ala dan nubuatan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah karunia besar Allah Ta'ala atas Jemaat Ahmadiyah bahwa kita adalah bagian dari jemaat yang telah dinubuatkan oleh Allah Ta'ala dan bahwa dengan kedatangan Al-Masih dan Al-Mahdi itu akan menandai awal dari era yang akan menjadi era kebangkitan Islam. Dan institusi khilafat juga akan didirikan dalam jemaat yang mengenainya Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam telah dengan jelas menubuatkannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada setiap kita untuk selalu siap mempersembahkan setiap pengorbanan untuk tegaknya khilafat Ahmadiyah. Dan semoga kita dapat memenuhi janji yang kita ikrarkan di berbagai waktu, yang juga termasuk sebagai bagian dari ikrar dalam badan-badan atau yang anggota-anggotanya juga melafalkannya. Semoga Allah Ta'ala menghadirkan masa seperti itu dalam hidup kita, di mana kita menyaksikan bendera keesaan Allah berkibar tinggi di setiap belahan dunia, dan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam pengabdian kepada Nabi Suci SAW, serta berusaha menjadi di antara mereka yang menunjukkan ketaatan yang sempurna. Hanya pada saat itulah akan menjadi hari kebahagiaan dan keberkahan yang sejati, di mana kita dapat menyatakan bahwa kita sedang memetik manfaat dari keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala mengenai khilafat. Itulah hari-hari yang akan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kita untuk memperbaiki keadaan kita dan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk menyebarkan pesan Allah Ta'ala ke seluruh dunia. Amin.